Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena sudah jam 4, langsung kita mulai saja ya Pak Ustadz ya. Bisa insya Allah, bisa Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya pada sore hari ini. Langsung saja kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Mungkin sebagai pembuka dari kami Pak Ustadz, jadi Ya, kami ini teman-teman yang bekerja di Isuzu, jadi yang perakit kendaraan dan truk Isuzu. Mungkin kalau pernah mendengar nama Panther Elf, itu salah satu, oh, insya Allah. ya itu salah satu dari kami yang memproduksi. Jadi kita semua yang di belakang layar untuk produksi itu. Mungkin itu Insya Allah. dulu sedikit pembuka dari kami. Langsung saja Pak Ustadz mulai acaranya. Terima kasih. Ya, Persilakan. baiklah. Ya, kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, baiklah Bapak-bapak sekalian, para jemaah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga disayangi Allah, pada kesempatan sore hari yang penuh berkah ini, ya, insya Allah kita akan membahas tema kajian kita, kesehatan Islam dan produktivitas kerja baik dalam tinjauan syariat dan medis, ya, karena saya basicnya adalah seorang dokter, ya, tepatnya dokter spesialis patologi klinik, ya, dan memang spesialis saya ini patologi klinik, ya, ini spesialisasinya di bidang laboratorium dan diagnosis. Jadi memang spesialis saya ini di musim pandemi wabah ini sedang sibuk-sibuknya memeriksa dan mendiagnosis COVID, ya, baik itu periksa swab, ya, periksa tes PCR, rapid test dan sebagainya. Ini memang bagian dari spesialisasi saya. Jadi silakan berarti, ya, kalau ingin bertanya tentang pandemi, dan ini juga terkait dengan produktivitas kerja, ya, karena kan sekarang kita dimulai dengan new normal, ya, dan ini juga ada beberapa pengertian yang perlu diluruskan sebenarnya terkait dengan new normal, ya. Intinya teman-teman sekalian yang di kantor, ya, sudah mulai bekerja, tapi sangat ditekankan tetap melaksanakan protokol kesehatan bekerja, ya, dan jangan sampai kita meremehkan seperti itu, ya. Kemudian juga terkait dengan beberapa syariat, tentunya kita sebagai umat Islam, ya, tentu kita harus berpegang teguh kepada syariat, ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dan insya Allah saya tidak akan menyampaikan beberapa dalil-dalil, ya, karena kita berbicara itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan harus ada dalilnya. Dan alhamdulillah, karena basic saya juga dulu pernah mondok, ya, pernah masuk mahat, program di mahat, ya, kita belajar bahasa Arab, kita belajar fikih, usul fikih, tafsir, ya, mustalah hadis, kita belajar. Jadi alhamdulillah basic ini, ya, kurang lebih saya bisa menyampaikan beberapa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sudah diskusi dengan beberapa menit yang lulus, nanti materi yang saya sampaikan berapa lama, tidak sampai 1 jam mungkin, ya. Dan nanti mungkin lebih efektifnya kita perbanyak tanya jawab, ya.
Jadi nanti kita lebih efektifnya kita tanya-tanya jawab, jadi silakan nanti jamaah bertanya, kemudian silakan nanti apa namanya ingin konsultasi juga boleh ya. Jadi kita, dan memang efektifnya kajian offline, kajian online itu efektifnya ya, kalau materinya itu Pak Ustadz, bukan mohon gini maaf. ya, ya, ya. Ya, di tempat kami suaranya jadi putus-putus. Mungkin bisa Oh begitu ya. sign out dulu, masuk lagi bisa dicoba mungkin. Oh begitu ya, ya Insya Allah. Saya coba dulu ya, karena Sign out dulu Pak kalau Ustadz, kita tunggu. ya, Habis itu ya, masuk oke lagi. ya, oke, Ya. ya, oke. Ya, Bismillah. Nah, ini kayaknya lebih bagus nih Pak Ustadz. Lebih bagus ya. Oh ya, alhamdulillah. Ya, ini bagus Ya, nih. alhamdulillah. Bismillah. Ya. Insya Allah ya, ya ini. Ya, alhamdulillah. Insya Allah. Kalau mungkin sinyal, saya pakai IndiHome ya. Mudah-mudahan IndiHome-nya nggak terlalu bermasalah ya sinyalnya ya. Kadang-kadang nggak stabil juga ya IndiHome-nya. Ya, baiklah kita mulai lagi ya. Insya Allah kita mulai ya. Bisa kedengaran ya? Ya, ya. Kedengar? Ya, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bisa kedengarannya ya. Baiklah, kita mulai ya. Ya, jadi insya Allah ada saya materi oke tadi sampai insya Allah nanti ya materi kita sampaikan mungkin tidak terlalu panjang ya. Tadi saya sudah sampaikan ke panitia kita lebih bertanya tanya jawab karena memang kajian online ini efektifnya tanya jawab ya dan interaktif ya. Kalau terlalu lama materi nanti apa ya bisa jenuh ya. Ya baik kita mulai dari kesehatan Islam dan produktif kerja ya. Kesehatan Islam baiklah ya, kesehatan Islam secara umumnya agama Islam ini mendorong kita supaya sehat, dan kita lebih dicintai oleh Allah apabila kita sehat ya. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang itu kuat. Ya, dan sini penjelasan ulama kuat di sini adalah kuat imannya dan kuat fisiknya. Ya, jadi lebih baik dan lebih Allah cintai. Ya, sehingga ini adalah dorongan bagi kita dan insya Allah mendapatkan pahala apabila kita mengusahakan dan kita berniat melaksanakan hadis ini ya, apabila kita menempuh berbagai macam sebab-sebab agar kita sehat ya dan kuat dan secara umum sehat ini yang bermanfaat ya karena ibadah pun butuh sehat. Ibadah ada beberapa ibadah yang dia memerlukan kesehatan dan stamina yang kuat ya, misalnya ibadah haji dan ibadah umroh ya, ini butuh stamina yang kuat ya. Ibadah haji dan ibadah umroh ya, berjalan ya, kemudian naik ya, ini butuh stamina yang kuat. Tetapi ibadah-ibadah yang lain misalnya ibadah jihad, ibadah ini dan sebagainya itu tentu lebih butuh kekuatan lagi seperti itu ya. Jadi kita
hari ini hadis secara umum yang mendorong kita supaya kita tetap sehat ya, dan berusaha menempuh sebab-sebab kesehatan. Dan dalam medis pun kita didorong untuk tetap sehat. Sebagaimana ada istilah dalam dunia medis disebutkan bahwasanya dalam bahasa Inggrisnya, health is not everything, but without it everything is nothing. Jadi sehat itu bukan segalanya, tetapi kalau tidak ada sehat, kalau nggak sehat, ya everything is nothing. Jadi kalau ya kesehatan memang bukan segalanya ya, tapi kalau kita nggak sehat, ya ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Contohnya aja kalau kita sedang sakit gigi, ngapa-ngapain susah, mau begini susah, mau begitu susah, ya jadi kita ngapa-ngapain itu nggak enak seperti itu. Kalau kita sedang sakit gigi, ya, bahkan katanya sakit gigi mendingan sakit hati daripada sakit gigi seperti itu ya. Nah, jadi ini motivasi syariat dan motivasi secara medis agar kita bisa menjaga kesehatan dan menempuh berbagai macam sebab agar kita bisa sehat seperti itu ya. Yang perlu kita perlu jelaskan lagi bahwasanya sehat itu kalau itu secara medis ya, ini kesehatan secara medis sebab utama dari yang ketiga ya. Jadi memang ada istilah sih, mana sih caranya supaya sehat. Jadi ada istilahnya ada semacam anekdot ya, mana sih caranya bisa sehat ya. Cara bisa sehat ya jangan sakit gitu. Jadi bagaimana cara bisa sehat? Gampang, jangan sakit. Katanya orang anekdotnya seperti itu. Nah sebenarnya anekdot ini benar juga sih ya, bagaimana cara kita sehat ya jangan sakit ya, jangan cari sebab-sebab sumber sakit. Nah dalam kesehatan ya ada tiga sebab utama orang tuh sakit. Yang pertama di ini bahasa Inggrisnya adalah food environment infection. Jadi ada tiga sebab ya. Pertama makanan, kemudian yang kedua makanan, yang kedua adalah lingkungan environment, yang ketiga adalah infeksi atau infection. Jadi ini ada tiga sebab utama penyakit bisa datang ya, ada tiga sebab ya. Jadi makanan, kemudian lingkungan kita ya, lingkungan kebersihan, yang lain-lain ya. Kemudian juga sebab selanjutnya adalah infeksi. Nah ternyata dalam Islam ini sudah dijelaskan secara umum terkait dengan hal ini. Contohnya yang pertama tentang makanan ya, dari sebab utama makanan ya. Bahkan dalam dunia medis itu sebab utama penyakit itu makanan ya. Oleh karena itu kita dapati mayoritas penyakit yang ada di zaman now ini, di zaman modern ini, kebanyakannya disebabkan karena makanan ya. Juga kita lihat ya, diabetes ya, karena banyak yang manis-manis. Hipertensi misalnya karena terlalu banyak yang garam. Kolesterol ya, karena terlalu banyak yang kolesterol ya, gorengan yang banyak ya, kemudian santan sama minyak gitu ya. Kemudian juga asam urat ya, terlalu banyak mengandung zat-zat yang fluoridnya tinggi. Ini semua karena makanan. Dan hampir semua kita dapati penyakit ini ada di orang-orang sekitar kita ya. Diabetes, hipertensi, kemudian asam urat, hampir semuanya kita dapati di orang sekitar kita. Ternyata penyebab utamanya orang sakit adalah makanan. Ternyata ini sudah dijelaskan dalam
dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarrum min batnin. Bihasbi ibni Adam, bihasbi ibnu Adam ukulatin yuqimna qalbahu. Fa in kana la mahalata fatulutuhu li ta'amihi wa thuluthuhu li syarabihi wa thuluthuhu li nafasihi." Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidaklah adamiyun, tidaklah seseorang Bani Adam ya, itu mengisi wadah yang paling buruk, yaitu perutnya. Ya, mengisi wadah yang paling buruk, yaitu perutnya. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan wadah yang paling buruk itu adalah perut. Ya, jadi perut wadah yang paling buruk. Kenapa? Karena sumber penyakit. Maka cukuplah seorang Bani Adam itu sebenarnya cukup beberapa suap saja yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Ya, apabila tidak cukup beberapa suap, ya, mungkin dia seorang bekerja keras atau harus lembur, ya, maka tetap diatur sulutuhu li ta'ami, sepertiganya untuk makanan, wa sulutuhu li syarabi, sepertiganya untuk minuman, wa sulutuhu li nafasi, sepertiganya untuk nafasnya. Jadi diatur agar kita supaya menjaga makanan, ya. Dan memang di zaman ini kita benar-benar perlu menjaga istilahnya. Kita perlu menjaga makanan kita, jangan sampai berlebihan banget, ya. Lebih di zaman ini banyak makanan yang dia high kalori, tinggi kalori, ya. Minuman instan itu gulanya tinggi. Saya pribadi sudah sangat mengurangi minum minuman instan, ya. Minuman kaleng itu kadang-kadang, ya, teh botol itu kadang-kadang gulanya tinggi banget. Saya benar-benar meminimalkan itu juga dengan yang lain-lainnya. Di zaman ini perlu kita kontrol, bukan nggak boleh sama sekali, tapi kita minimalkan atau kita kontrol gitu. Nah, kemudian yang kedua, tentang lingkungan ya, sebabnya kita kalau tidak bersih, ya, lingkungan penyebabnya, ya. Lingkungan penyebabnya, contohnya misalnya ya penyakit asma, ya, karena debu sekitar, kemudian penyakit kutu dan beberapa penyakit kulit, ya, termasuk penyakit gigi nggak pernah dibersihkan, ya. Ini salah satu sebabnya. Itu lingkungan yang bisa sudah memotivasi kita untuk menjaga kebersihan. Contohnya adalah dalam Al-Quran, "Waqiyam bertahfatohir", dan bajunya sucikanlah, bersihkanlah. Jadi seorang mukmin yang paling berhak untuk menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan seorang muslim, bersih, ya, tidak boleh jorok dan sebagainya. Ya, jadi dan saya rasa kalau ini bagian yang ini, ya, teman-teman sekalian, yang apalagi orang kota, insya Allah sudah bersih, ya udah educated rasanya, teman-teman sudah educated bisa untuk menjaga kebersihannya. Tetapi kadang-kadang kita dapati di daerah pelosok-pelosok mereka kurang menjaga kebersihan ini. Nah, Islam mendorong untuk menjaga kebersihan. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah infeksi, ya. Infeksi dan ini sudah diajarkan dalam Islam, ya. Apalagi lebih di zaman wabah ini, ya, ini aturan-aturan secara umum tentang wabah itu sudah diajarkan dalam Islam, ya. Contohnya adalah ajaran tentang isolasi. Jadi ada pasien yang menular, itu pasien yang kena positif harus diisolasi, ini ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ila yu'ibu mu'bidun ala al-musih." Janganlah dicampur mu'bidun, unta yang sakit, ala musih, ya, dicampur dengan unta yang sehat. Jadi tidak boleh unta yang sakit menular dicampur dengan unta yang sehat. Demikian juga dengan hadits, "Firra minal majdzum, firaraka minal asad." Larilah engkau dari daerah wabah sebagaimana engkau lari dari singa. Demikian juga dalam Islam, ya, sudah ada konsep lockdown, konsep konsep social distancing, physical distancing, ini sudah ada dalam Islam, ya, secara umum dijelaskan seperti itu. Nah, ini terkait dengan apa? Dengan infeksi, ya, diajarkan dalam Islam supaya menghindari sebab-sebab infeksi, ya. Ada konsep lockdown, ya, konsep ini, ya. Contohnya lagi hadis yang lain juga, "Kami mulu wabah bi ardin
wala tadkhuluha, apabila kalian mendengar ada wabah di suatu tempat, fala tadkhuluha, janganlah kalian masuk di wabah tersebut. Wa idza waqa'a bil ardin wa antum fiha la takhruju minha, apabila terjadi di suatu tempat dan kalian sedang berada di tempat wabah tersebut, maka kalian jangan keluar. Nah, ini kan hadis tentang konsep lockdown. Jadi yang di luar jangan masuk, nanti tertular. Yang di dalam jangan keluar, ya, supaya tidak menular yang di luar. Dan yang sakit di dalam itu dia mengurusi yang sakit, yang sehat di dalam itu juga jangan keluar, karena dia harus mengurus yang sakit di dalam. Nanti kalau yang sehat keluar semua, siapa yang mengurus orang-orang sakit di dalam daerah tersebut? Dan ini menjadi syahid baginya, jadi dapat pahala syahid, ya, bagi orang-orang yang di dalam, yang nggak kabur keluar, seperti itu. Nah, lihat ini secara umum gambarannya. Kalau ini kan waktu kita singkat, ya, kita jelaskan umum dulu, secara umum. Ya, kemudian juga kiat untuk kesehatan dalam Islamnya juga, ternyata Islam ini, agama Islam memotivasi kita untuk berolahraga. Dan di zaman ini, olahraga inilah yang sangat ditekankan di zaman ini. Kenapa? Karena di zaman modern, zaman now ini, ya, kita istilahnya kita dimanjakan dengan waktu, gitu ya, dizamankan dengan waktu dan zaman serta kemudahan, ya. Jadi kita sekarang naik motor, naik mobil, ya, terus kerjanya cuma ngantor, duduk aja. Kemudian juga dipermudah dengan berbagai macam sarana, ya, pakai remote, semuanya serba pakai remote control. Kemudian juga belum lagi ada program mengantarkan makanan, GoFood, ya, Gojek, semua serba tinggal diantar, tidak perlu repot. Nah, sehingga di zaman ini kita yang berkurang tuh berat, ya. Kalau masalah makanan, insya Allah di zaman ini, ya, itu makanan lebih mudah didapatkan, bahkan berlebihan, bahkan bergizi, ya. Yang kurang di zaman ini adalah bergerak, olahraga. Dan agama Islam, agama kita ini sangat memotivasi kita untuk berolahraga. Makanya kita ini seorang muslim harus olahraga. Tadi benar-benar dimotivasi berolahraga, gitu. Nah, salah satu dalilnya agar kita berolahraga adalah tentang dalilnya tentang beberapa olahraga yang disunahkan. Ya, contohnya beberapa olahraga yang disunahkan adalah melatih kuda, memanah, dan mengajarkan renang. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu syai'in laysa fihi dzikrullah fahuwa lahun wa la'ib ila arba." Ya, segala hal yang tidak ada zikir kepada Allah, maka ini adalah sia-sia dan sekedar main-main aja. Ya, kecuali 4. Pertama, mula abatur rajuli imra'atahu. Ya, laki-laki yang bercanda dengan istrinya. Yang kedua, ta'dim rajuli farasah, laki-laki yang melatih kuda. Kemudian al-masyuhu bainal gharabain, yaitu latihan memanah, dan ta'lim rajuli as-sibahah, dan laki-laki dan orang mengajarkan renang. Ya, jadi ini olahraga yang dianjurkan, dan memang penjelasan dari ulama, olahraga ini adalah olahraga mempersiapkan seseorang untuk berjihad. Ya, karena seseorang itu, ya, seorang muslim memang, ya, harus siap panggilan jihad kapanpun. Ya, tidak mesti jihad menyerang, tapi ada namanya juga jihad difa. Ya, tidak mesti jihad tolak, karena jihad itu ada dua, jihad tolak menyerang, yang kedua jihad difa bertahan. Ya, misalnya contohnya dulu ada teman-teman kita misalnya pernah kampung Islam di Papua itu, ya, karena ada provokator diserang, ya, mau nggak mau mereka difa, ya, mereka jihad difa. Ya, dan ini tentu butuh kekuatan jihad difa ini, ya, mengangkat pedang, lari, mengayunkan, ya. Kalau tidak pernah dilatih, nanti sulit nanti, ya. Dan ini juga, dan sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya olahraga ini dikiaskan dengan zaman ini. Misalnya latihan memanah,
Ya itu dikiaskan di zaman ini dikiaskan dengan menembak, ya latihan menembak, mengajarkan renang, ya, juga renang masih yang melatih kuda, ya berarti ya harus bisa bawa kendaraan, bawa kalau bisa bawa pesawat, ya minimal bawa mobil minimal seperti itu. Ya ini apa namanya harus bisa dilakukan, dan ini semuanya mau nggak mau membutuhkan tenaga, ya. Jangan sampai seorang muslim gitu ya ada apa-apa gampang masuk angin, gampang encok, gampang gampang sakit lututnya, gampang ini bukan TP, ini muslim yang tidak dianjurkan. Ya, dan kita lihat dulu ya, ini kenapa? Karena tidak olahraga, tidak apa, tubuhnya tidak terlatih untuk olahraga, untuk aktivitas, untuk berenang, untuk melakukan berbagai macam olahraga agar apa namanya ototnya terbiasa bergerak, ya. Nanti tidak bisa kita bayangkan ya, misalnya dia ada panggilan jihad misalnya ataupun jihad diva, ya, kita diserang, ya mau nggak mau kita bertahan, ya sebagaimana contohnya lagi jihad diva, ya kisah saudara kita di India, ya, muslim di India kan masjid diserang, itu kan mereka harus jihad diva mempertahankan angkat pedang, ya bertahan loncat lari menyergap, ya, melindungi, ya, itu mereka kalau nggak siap itu di mana encok, ya masuk angin lututnya sakit. Nah ini ya tentu ini bukan ini yang diharapkan oleh Islam, ya. Seorang harus kuat fisiknya, dan ini dianjurkan bahkan sunnah mendapatkan pahala apabila kita meniatkan dengan niat yang baik. Kita olahraga bukan sekedar niatnya ingin bodybuilding misalnya, pengen kekal saja, pengen apa pamer gitu ya, pengen pamer apa namanya, pamer goes, ya sudah goes sekian kilo, atau pamer lari, ya sudah lari sekian kilo, atau pamer otot, bukan, ya. Niat kita adalah kita melaksanakan perintah Allah dan kita suatu saat bisa membela agama Allah, ya itu seperti itu. Ini pahala, makanya kita harus olahraga begitu, dan memang secara kesehatan kita juga harus olahraga. Terakhir sehari ya kalau normalnya sih sepekan itu 3-4 kali selama 15 menit cukup, ya, atau olahraga ringan 30 menit, ya. Saya pribadi di rumah ini ada sepeda statis, ya, di rumah saya ada sepeda statis, di rumah juga saya ada treadmill juga, ya ini buat lari. Kenapa? Karena di luar rumah saya ini sekitarnya sawah, ya. Jadi tiap pagi sore banyak yang bakar sawah, banyak yang bakar sampah, ya, sampah sawah gitu. Jadi agak agak bagus napasnya. Jadi saya pribadi di rumah gitu olahraganya, ya gitu. Juga pas dengan apa, bisa sambil goes, sambil ngobrol sama istri dan anak-anak seperti itu. Nah jadi kita sempatkan, ya, olahraga, dan ini juga untuk mempertahankan fit dan kesehatan. Ini juga berguna untuk masa tua nanti, ya. Jangan sampai di masa tua sakit-sakitan atau tidak fit seperti itu, ya. Naik tangga udah ngos-ngosan, nggak kuat, ya. Ini bukan yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kita kuat, kita fit, dan kita sehat, ya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit ya dengan produktivitas kerja. Ya, produktivitas kerja. Tentunya kita selain kita modal sehat dulu, setelah bermodalkan sehat, tentunya kita pengen ketika bekerja itu produktif. Ya, itu, dan kalau kita berbicara produktif, ya produktif ini secara umum, ya, sebenarnya produktif itu adalah kita memberikan manfaat sekitar kita, baik itu dengan karya kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dan berbagai hal yang ada pada kita, itu kita bisa memberikan manfaat kepada sekitar. Itu yang namanya produktif, ya itu namanya produktif. Jadi begitu juga di tempat kerja, berarti kalau kita produktif berarti kita memberikan manfaat, ya memberikan manfaat baik dari karya kita, ide kita, kerja kita, kemudian mungkin usulan-usulan kita, kemudian manajemen kita yang itu bermanfaat bagi perusahaan atau tempat kerja kita. Ya, ini maksudnya produktif, ya. Jadi ya tidak mesti harus karya lengkap, ya. Tidak mesti harus karya tertentu produktif, tapi produktif itu maksudnya manfaatnya nggak mesti harus karya, tapi kan ide-ide ataupun dia eksekusi, dia yang eksekusi, ini berarti produktif berarti dia.
seperti itu. Nah, jadi patokan dari produktif adalah memberikan manfaat. Dan ini ternyata dalam Islam yang memang dorongannya demikian ya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ternyata patokan kebaikan itu adalah manfaat ternyata. Dalam Islam, patokan kebaikan itu manfaat, ya, bukan semata-mata atau sekedar dari jabatan, harta, kedudukan, dan yang lain-lain. Ya, tapi patokannya itu adalah manfaat. Apakah masyarakat, orang sekitar, keluarga, teman di tempat kerja kita merasakan manfaat keberadaan kita atau tidak? Baik itu manfaat dari akhlak kita, manfaat dari bantuan kita, manfaat dari produktivitas kita. Jadi patokannya itu, patokan kebaikan dalam agama kita, yaitu adalah manfaat. Apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita tentang kita bermanfaat atau tidak. Karena ada orang yang bisa jadi dia kaya, punya jabatan, kemudian punya kedudukan, tetapi tidak bermanfaat bagi orang sekitarnya, ya, nggak memberikan manfaat bagi orang sekitarnya, ya, bahkan memberikan kerusakan, ya, kerusakan dengan akhlaknya yang buruk, kerusakan dengan susah menyusahkan orang lain, ya, ada urusan gampang jadi sulit sama dia, sebenarnya urusannya gampang tapi karena dipegang sama dia ribet, sulit. Nah, ini kan walaupun ini ya, jadi tidak sekedar harta, sampai ilmu juga demikian. Ya, ilmu juga bukan sekedar patokan. Ya, walaupun ada orang sudah berilmu, tapi bisa jadi dia akhlaknya rusak. Ya, ya, akhlaknya rusak. Dia padahal dia berilmu, ya, tapi akhlaknya rusak. Ya, dijauhi orang. Padahal dia berilmu. Kenapa? Karena tidak memberikan manfaat kepada sekitarnya, ya, seperti itu, ya. Jadi patokannya manfaat. Nah, inilah yang maksud dengan produktif. Nah, kalau kita produktivitas kerja, ya berarti kita memberikan manfaat kepada tempat kerja kita, baik itu hasil karya dan termasuk dengan muamalah yang baik dengan teman-teman di tempat kerja. Ya, jangan sampai kita di tempat kerja pertama nggak produktif, tidak memberikan manfaat, kemudian teman-teman kerja kita menjauhi kita. Ya, ketika ada pembagian kelompok kerja, ya banyak yang tidak mau satu kelompok dengan kita, tidak mau satu tim dengan kita. Kemudian ketika keluar pengumuman ternyata mereka satu tim dengan kita, mereka kecewa. Aduh, kecewa, jangan bahas satu tim sama dia, kenapa ya dia itulah ya, akhlaknya buruk, yang menyusahkan orang lain, kaku, kasar, gitu. Ini juga berarti tidak produktif dia bekerja. Ya, yang itu ya khairun nasi anfa'uhum linnas, yang memberikan memberikan manfaat bagi orang lain, ini yang sebaik-baik seorang muslim. Nah, kemudian juga terkait dengan produktivitas kerja, ya, tentunya adalah kita harus menghargai salah satu caranya agar kita bisa produktif, ya. Kita produktif di tempat kerja tadi, ya, produktif memberikan karya atau memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun maupun baik bagi perusahaan maupun teman-teman sekitar. Yang pertama kita harus benar-benar menghargai waktu kita. Ya, jadi selama kerja itu kita benar-benar menghargai waktu. Ya, jangan sampai kita ketika kerja kita banyak melalaikan waktu, ya. Dan kalau kita berbicara secara syariat, ya, agama Islam ini yang paling menghargai waktu. Ya, Islam sangat mendorong umatnya untuk menghargai waktunya. Kenapa? Salah satu dalilnya adalah dalam Al-Quran, Allah paling banyak bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran, ya. Contohnya, ya, wasyamsi wa duhaha, wal asr, demi masa, wasyamsi wa duha, demi matahari dan waktu duha, wal lail, yang malam, gitu, ya. Jadi Allah banyak bersumpah dengan waktu, dan ini menunjukkan, ya,
dalam ilmu usul tafsir itu menunjukkan bahwa muslim benar menghargai waktu. Ya, seorang muslim ini tidak boleh membuang-buang waktunya. Ya, jadi kita ini prinsip dasar agar kita bisa produktif. Ya. Kalau orang sudah tidak menghargai waktu, seseorang tidak pelit dengan waktunya, ya ini sulit menjadi orang yang produktif dan memberikan karya serta manfaat bagi orang lain. Ya, dan demikian juga oleh karena itu Islam juga menghargai agar kita waktu ya tidak perlu jam sekian dan sekian untuk harus kerja, berarti kita harus kerja. Kita tidak boleh yang lain-lain. Misalnya sosmed, ya, YouTube, apa, kita harus bekerja. Ya, apabila kita tidak memenuhinya, kalau kita tidak memenuhinya, ini termasuk korupsi waktu. Termasuk korupsi waktu kalau memenuhi perjanjian yang sudah kita tapi kamu dibayar digaji sekian kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Ya, jadi jangan sampai kita korupsi waktu. Ya, kecuali memang kita tidak izin, kita tidak terikat. Seperti saya misalnya, saya dosen nggak punya jam kerja. Jadi adalah pengajaran. Ya, jadi kita ya kalau saya dosen nggak ada absen jam 7 terus kemudian pulang jam 2, itu nggak ada. Ya, ini boleh atasannya memberikan izin. Ya di sela-sela itu ya ini boleh, tapi kalau nggak ini termasuk korupsi waktu. Dan kaidah fikih disebutkan hadis al-muslimuna ala syurutihim. Ya, muslim itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Jadi kalau kita sudah memenuhi kalau kita sudah membuat persyaratan itu ya, kamu syaratnya begini, nanti kamu dapat gaji segini. Nah, kita harus tepati. Ya, kita harus menepati korupsi seperti itu. Jadi ini termasuk dari produktivitas bekerja. Ya. Karena kalau kita misalnya tidak kita patuhi, misalnya kita bekerja kemudian baru kerja sedikit langsung nonton YouTube, ya, kalau baru kerja sedikit lagi sosmedan gini kan nggak tidak produktif dan tidak menepati janji. Harusnya kita berusaha. Nah, kemudian juga terkait dengan produktif, ini juga ada dorongan dalam Islam supaya kita profesional bekerja dan kita mendapatkan pahala yang besar. Dan ini termasuk ibadah. Ya, jadi jangan sampai kita memikirkan bahwasanya bekerja bukan ibadah. Ya. Kita menunaikan waktu, kita bekerja cari uang, bahkan ibadah yang besar. Ya. Kita cari uang untuk anak istri, bertanggung jawab, ini ibadah yang besar. Jadi jangan kita anggap ibadah itu hanya sholat saja atau baca, tapi bekerja juga ibadah. Ya, tepatnya ibadah ghairu mahdhah. Ya, memang ada istilahnya ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ya, kita tetap ini ibadah, kita tanamkan ini ibadah, ini upaya kita katakan diri kepada Allah dan memberikan pahala serta balasan yang besar nanti di hari kiamat begitu. Ya, berusaha sebaik itu dari Allah. Ya, apalagi kita berusaha ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadisnya, ya, sesungguhnya Allah cinta, suka apabila kalian melaksanakan suatu amal
Jadi kita tanamkan ya. Kadang-kadang kita tuh mikir, aduh, bekerja nih, ngerjain tugas, ngerjain proyek, kerja ngerjain ini, aduh ini kok beban ya. Padahal kalau kita tanamkan ini ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan niat yang baik. Ibadah enggak istri. Nah kita harus ini, jadi kita harus benar-benar profesional itu. Ini diajarkan dalam Islam ya, kita berusaha memberikan profesional ya, dan secara profesional itu kan ya tepat waktu, kemudian berusaha memberikan yang terbaik. Kalau tidak ada kita izin, kemudian komunikasi yang baik dengan atasan bawahan ya, ini termasuk profesional ya, profesional. Nah kemudian ini yang terakhir sebelum kita tanya agar lebih efektif kajiannya, kemudian yang paling penting adalah agar kita produktif di zaman ini, kita jauhi benar-benar sosmed. Jadi yang di mana-mana mau di organisasi, perusahaan, yang paling beraktivitas orang di zaman ini adalah yang banyak merusak produktivitas seseorang di zaman ini adalah sosial media. Ya, jadi coba kadang-kadang begini nih, kadang-kadang sedang kantor, kemudian bekerja, kemudian tiba-tiba buka sosmed, ya scroll, kemudian buka link, buka video yang di-share, ya kemudian nggak jadi kerja akhirnya. Ya ketika kerja pun tidak fokus karena keingat sama status orang lain, keingat sama video yang dinonton, nggak fokus. Ya kemudian mau kerja lagi, nonton lagi. Ya, tapi sehingga ketika ingin pekerjaan nggak fokus karena sudah heboh dengan urusan sosmed, ya statusnya orang heboh, video kontroversi itu dipikirkan, ini nggak fokus. Nah sehingga saya pribadi saya mengusahakan agar sebelum bekerja saya nggak buka sosmed dulu. Jadi saya saya usahakan sebelum bekerja ya buka laptop, kemudian ada tugas ini saya usahakan jangan buka sosmed dulu. Ya jangan deh. Ya karena kalau begitu kerja buka laptop ataupun buat tugas, buat presentasi, saya buka sosmed dulu, ya scroll akhirnya nggak jadi pekerjaan tersebut. Kalaupun saya lanjutkan udah nggak fokus karena sudah memikirkan berita ini, berita itu, kontroversi ini, kisah heboh ini, nggak fokus bekerja. Makanya sekali lagi ya ini pesan yang mudah-mudahan kita bisa praktekkan bersama. Artinya jangan sesekali membuka sosial media sebelum pekerjaan kita selesai. Ini lebih baik, ini untuk kebaikan kita sendiri dan kebaikan tempat kerja kita sama kebaikan orang-orang sekitar kita. Jadi itu ya, jangan kita buka sosmed sebelum bekerja, itu aja ya. Dan saya berusaha menerapkan dan selama ini ya cukup efektif ya, menulis, buat laporan, presentasi, kuliah dan sebagainya, seperti itu. Ya, mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan ya dari materinya, ringkas ya. Mungkin selebihnya kita bisa tanya jawab agar lebih efektif ya. Mungkin saya kembalikan kepada hostnya dan moderator ya. Kalian mungkin silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi menarik sekali tadi yang dijelaskan. Jadi ada mulai dari makanan, kesehatan, terus kemudian dari sisi rohaninya juga, sosial media dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan langsung, atau mau via tertulis di kolom chat juga boleh. Silakan, ada yang sudah tunjuk tangan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, saya kerja jam 7:30 pagi sampai jam 4 sore. Namun di satu sisi kan, alhamdulillah saya sudah menikah dan saya membutuhkan dana yang istilahnya tambahan untuk pekerjaan gitu. Nah, gimana caranya untuk mengatur
waktu untuk tadi kan olahraga, berkumpul bersama keluarga, sama untuk mencari tambahan gitu Ustaz. Ya. Sedangkan kerjaan saya dari setengah 8 sampai jam setengah 5-an mungkin. Ya. Terima kasih Ustaz. Oke. Monggo silakan Pak Ustaz. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Ya, monggo silakan. Bisa dijawab ya? Halo? Ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan Pak Ustadz, langsung. Halo, Mas Lerian mungkin bisa dinonaktifkan videonya ya, cukup suara aja karena sepertinya koneksinya di tempat Pak Ustadz kurang bagus, jadi biar nggak terlalu berat di servernya kita. Nah, silakan Pak Ustadz. Jadi tadi tentang membagi waktu karena kerja dari pagi sampai sore setengah 5, habis itu masih harus ada tambahan. Tambahan penghasilan, itu gimana cara manage itu semua, mungkin itu dari Bapak saja. Iya, baiklah. Untuk kalau untuk pekerjaan misalnya kan kerja dari jam 8, jam 7 sampai jam 4 sore atau jam 5 bahkan ya. Kemudian juga ada tambahan pekerjaan. Ya, berarti dia bisa kerja malamnya atau apa dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa manage waktu? Sebenarnya waktu ini cukup sebenarnya ya. Contohnya misalnya tadi kan yang ditanya tentang olahraga ya, olahraga ditanya. Nah, olahraga ini sebenarnya nggak perlu lama ya, cukup 10 menit atau 15 menit ya. Yang penting sebenarnya itu rutin. Ya, justru olahraga yang kurang tepat itu adalah olahraga yang seminggu sekali langsung 2 minggu sekali tapi langsung lama gitu. Misalnya olahraganya seminggu sekali langsung futsalan 3 jam. Ini bukan cara yang baik gitu ya. Justru olahraga itu adalah olahraga yang dia cuma sebentar gitu, tapi dia rutin. Ya, disarankan ya olahraga 10 sampai 15 menit setiap hari. Ya, kalau mau itu ada program di aplikasi ya, ada program aplikasi misalnya 7 minutes workouts. Ya, itu ada cuma olahraga 7 menit, olahraga 10 menit. Itu ada aplikasinya di HP. Tinggal diunduh aja. Jadi yang penting olahraga itu adalah rutinitas gitu. Jadi tinggal lari-lari di depan rumah 5 menit, 10 menit, olahraga itu olahraga ya. Yang penting bergerak, ya nggak mesti olahraga tuh harus berkeringat habis, basah semua baju, enggak. Yang penting bergerak seperti itu. Ya, jadi ini bisa sempat misalnya habis sholat subuh olahraga sebentar. Atau misalnya kalau ke kantor jam 8 ya jam 6 itu bisa olahraga cukup 10 sampai 15 menit. Olahraganya nggak lama-lama kok. Yang penting rutin aja ya, setiap hari atau 3 sampai 4 kali sepekan. Itu masih bisa kita lakukan olahraganya. Ya, diri malam juga bisa olahraganya itu ya. Olahraga malam nggak masalah ya. Sekitar setelah isya itu bisa olahraga 10 sampai 15 menit. Yang penting tubuh itu bergerak dan sempat jantungnya sempat olahraga bergerak, badan sempat panas sedikit olahraga, dan ini setiap hari. Yang penting bergerak begitu ya. Ini cara untuk menjaga ya, jadi nggak mesti harus sibuk banget sebenarnya. Juga ada hari akhir pekan ya, Sabtu atau Ahad, nah itu bisa digunakan untuk olahraga juga seperti itu. Olahraga yang bisa agak lama sedikit ya, jogging 1 jam gitu, goes 1 jam, itu kan bisa seperti itu ya. Intinya disempatkan aja intinya, insya Allah bisa, insya Allah ya. Mungkin demikian. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Ada lagi? Tanya Mas Ayo, Iboy, Pak Ustadz. Iboy. Ustadz, tadi Pak Ustadz kasih penjelasan mengenai sosmed ya Pak Ustadz ya. Iya. Ngomong efektivitas waktu ya. Mungkin saya minta tips dari Pak Ustadz karena kalau ngomong sosmed ini nggak semuanya hiburan gitu. Iya. Kalau kita misal bekerja gitu, kadang komunikasi juga via HP gitu, buka WhatsApp, tapi di WhatsApp juga kadang isinya macam-macam gitu ya.
Iya, Terus ya salah satunya dengar kajian juga, misal di Instagram ataupun di YouTube gitu ya, iya, itu ada positifnya juga gitu. Tapi kadang iya, yang namanya konten itu kan bercampur gitu ya, ada yang iya. manfaat, ada yang kurang, atau bahkan ada yang negatif. Nah, dari Pak Ustadz sendiri, cara ngatur waktunya gimana ya? Kalau Pak Ustadz pribadi, apakah ada waktu khusus itu dari jam berapa sampai jam berapa nggak buka konten sama sekali, atau intinya cara membatasinya gitu Nah, Pak Ustadz? iya, 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 Kan itu. ya, gitu Iya, aja. Terima kasih Pak Ustadz. iya. Ya memang kalau kita berbicara ya, kita berbicara tentang sosmed, memang ini adalah pedang bermata dua ya. Pedang bermata dua yang kita perlu bijak menggunakan sosmed ini. Sisi satu, di satu sisi dia bermanfaat, sisi yang lain dia benar-benar apa namanya tidak bermanfaat, malah merusak ya. Kalau saya pribadi ya memang kita memang perlu bijak seperti itu, dan kalau saya pribadi berusaha meminimalkan sosmed ya, berusaha meminimalkan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia nyata, kita ini hidup di dunia nyata dan banyak tugas di dunia nyata. Terlebih apalagi saya seorang dokter, saya bekerja di 3 rumah sakit dan 1 kampus, jadi 4 tempat kerja ya. Ini kan semuanya dunia nyata ini ya. Jadi saya pribadi pun saya berusaha meminimalkan menggunakan sosmed ya. Jadi istilahnya pertama, di sosmed tersebut kita cari teman-teman yang baik ya. Karena kalau teman-teman kita istilahnya friend, biasanya namanya friend, kalau teman-teman kita buruk dia nanti share yang buruk-buruk, share berita-berita jelek, share kontroversi, share gosip yang itu sebenarnya nggak bermanfaat bagi kita ya. Mereka share tentang kontroversi, share tentang gosip, share tentang berita-berita nggak jelas, atau berita-berita politik yang kita cuma bisa baca aja berita politik tersebut ya, kita kan nggak bisa bergerak, cuma bisa sakit hati begitu ya. Itu kan nggak terlalu bermanfaat bagi kita. Artinya kita sampai mendalami, sampai tenggelam ya. Kalau sekedar tahu boleh gitu, tapi sampai tenggelam, sampai kita apa memikirkan dan sampai melalaikan pekerjaan di dunia nyata ya. Jadi kalau saya pribadi, saya berusaha fokus ke dunia nyata, dan sosmed saya secukupnya saja bahasanya ya, karena benar-benar apa ya, bahasa kita melalaikan, dan kita hidup di dunia nyata, beramal di dunia nyata ya. Sosmed itu sekedar ya, memang namanya juga dunia maya begitu ya. Jadi kalau saya pribadi, pertama teman-teman ya, teman-teman misalnya kalau kita punya sosmed Instagram atau Facebook ya, Instagram atau Facebook ya, kita kita minimalkan gitu ya, kita minimalkan punya teman-teman yang buruk ya di sosmed. Sebagaimana dunia nyata, dunia maya juga kita perlu sharing teman-temannya, kita saring, kita pilih-pilih teman yang baik, yang bisa memberikan apa namanya manfaat bagi kita, seperti itu. Nah, kemudian juga selanjutnya saya juga demikian ya. Jadi saya usahakan nggak buka apa-apa sebelum pekerjaan selesai. Misalnya ada tugas presentasi menulis gitu, saya kerjain dulu gitu ya. Jadi kalau apalagi tipe-tipe kita nggak bisa ngontrol, jadi kita kerjain tugas dulu baru buka sosmed, seperti itu. Nah kalau saya pribadi prinsipnya begitu ya, tetap saja kita ini hidup di dunia nyata, beramal di dunia nyata ya, dan itu yang apa namanya yang kita harus hadapi. Adapun sosmed itu ya kita secukupnya aja, saya pribadi secukupnya aja ya, bukan yang utama seperti itu ya. Kalaupun juga ngaji, kalau ngaji ya udah secukupnya saja. Kalau ngaji, ngaji yang benar ya kita ngaji di dunia nyata, ngaji offline, itu ngaji yang benar, bukan ngaji di sosmed gitu. Itu sekedar tambahan saja. Tapi kalau mau ngaji yang benar ya kita hadir di majelis ilmu, seperti itu ya. Kalau saya pribadi seperti itu ya, insya Allah ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Oke, mungkin sambil nunggu yang lain, ini dari anak pribadi Pak Ustadz. Ya. Jadi saya di kantor ini di bagian yang banyak berhubungan dengan orang luar. Ya. Nah, banyak berita yang terakhir-terakhir ini ketika apa namanya teman-teman mitra kerja yang di luar ini banyak yang terkena COVID gitu loh. Jadi dilematis ketika kita harus banyak bertemu dengan mereka, sementara di sisi lain kabar banyak masuk, dan baru saja juga dapat informasi di salah satu mitra kerja kami juga ada yang
atasan yang kena juga gitu loh, padahal mau nggak mau kita juga harus sering berhubungan dengan mereka ya, akhirnya lebih banyak ke WhatsApp dan sebagainya. Cuma masalahnya ketika kita berhubungan sama mereka kalau hanya via handphone, via WA gitu, rasanya kok kurang efektif gitu, lebih banyak bertemu. Nah di sini kadang muncul kecemasan juga ketika harus bertemu dengan mereka, walaupun ya protokol kesehatan tetap kita jalankan, memakai masker, terus kemudian jaga jarak dan sebagainya gitu loh. Nah ini gimana ya Pak Ustadz, kadang-kadang kalau kita kerja juga jadi khawatir juga ketika harus bertemu dengan mereka, apakah yang seperti ini wajar dan gimana caranya, apakah kita ketika kita sudah berikhtiar ya tawakal aja gitu loh, kalau misalkan harus kena pun ya mungkin qadarullah seperti itu, atau gimana Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz. Ya baiklah ya, oke, bisa saya jawab ya. Ya, oke, terkait dengan COVID ya, wabah COVID dan pekerjaan, memang secara umum yang namanya wabah ini adalah membuat pusing sebagian orangnya, dan memang harus dipilih, harus ada pilihan ya, kesehatan atau ekonomi. Di mana-mana semua pemimpin dunia itu bingung ya, kesehatan atau ekonomi. Nah sebenarnya kalau secara keadaan ya, kita di Indonesia ini sebenarnya belum memenuhi syarat-syarat new normal seperti di Eropa atau di mana. Di Eropa sudah bisa mereka sudah memenuhi syarat-syarat new normal. Jadi mereka sudah mulai bisa kerja, sudah mulai bisa ini dengan protokol kesehatan. Nah, Indonesia dengan kasus yang terus meningkat, Indonesia ini sebenarnya beberapa ahli mengatakan kita belum saatnya memulai new normal gitu. Nah, tetapi ya memang ya serba salah juga ya yang mengambil keputusan ini. Kenapa? Karena ya memang buat pilihan antara kesehatan sama ekonomi. Kalau nggak bergerak juga ekonomi hancur juga, orang juga butuh makan. Ya akhirnya di Indonesia ini secara dalam tanda kutip ya new normalnya agak dipaksakan seperti itu. Tapi ya gimana lagi, intinya kita usahakan jalani ya. Tapi sebagian ini selama kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan ya kita lebih terjaga. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meremehkan protokol kesehatan ya. Pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan, meminimalkan pertemuan. Kalau bertemu itu ruangannya dijaga, ya, sirkulasinya lancar, kemudian kita menjaga kesehatan dan kita karena sudah banyak cerita orang-orang yang meremehkan kena seperti itu. Ya banyak cerita. Contohnya di tempat kerja saya itu ada beberapa tenaga kesehatan yang dia juga meremehkan. Jadi jangankan orang awam ya, orang kesehatan pun ada oknum yang meremehkan dan ada meremehkan tidak pakai masker. Akhirnya yang tidak pakai masker ini yang kena COVID gitu, positif. Nah, bagaimana dengan kecemasan teman-teman di tempat kerja ya? Pertama kita berusaha menjaga ya tetap laksanakan protokol kesehatan dan meminimalkan. Insya Allah lumayan bisa membantu sepertinya. Ya, jadi intinya selama kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan, yaitu COVID-nya sulit menular ya. Dan insya Allah ya selama benar-benar diterapkan itu, insya Allah terjaga. Insya Allah asalkan benar-benar terjaga. Ya. Artinya pertama pertemuannya tidak sering, ketika bertemu jaga jarak, pakai masker. Ya, kemudian hindari bersalaman, kemudian ruangan rapatnya itu sirkulasi keluarnya lancar, kemudian tidak lama-lama ya rapat penting-penting aja, setelah itu bubar ya. Insya Allah dengan cara ini insya Allah masih aman, insya Allah seperti itu ya, asalkan benar-benar disiplin seperti itu ya. Jadi jangan terlalu khawatir Pak ya, mudah-mudahan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah ya, insya Allah semoga dilindungi seperti itu ya. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Monggo. Pak Teddy, Pak Lutfi. Silakan Pak Teddy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Teddy. Ya, silakan. Saya mau mempertanyakan tentang kerja itu sebagai ibadah kan Pak Ustadz. Ya. Jadi apa ada niat khusus supaya kerja itu termasuk ibadah? Ya. Karena selama ini saya sebagai kerja itu sebagai pekerja sebagai kewajiban saya untuk bekerja. Ini kewajiban saya sebagai pekerja. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Ya, ini oke. Baik, saya jawab ya, ini terkait dengan pekerjaan terkait dengan ibadah ya. Jadi ini perlu saya jelaskan lagi. Tadi saya sudah singgung tadi ya, bahwasanya dalam syariat kita dalam Islam ibadah itu ada dua. Pertama ibadah mahdhah, ibadah murni. Ya seperti sholat, ya puasa, kemudian ibadah haji misalnya dan yang lain-lain, ini disebut ibadah mahdhah, ibadah murni. Ya, dan ada juga ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Ya, jadi ibadah yang dia adalah mengantarkan kepada ibadah seperti itu. Ya contohnya bekerja ini kan termasuk ibadah yang bukan ibadah mahdhah, tapi kan ada dalil-dalil secara umum perintah dari Allah agar kita bekerja. Misalnya perintah agar kita memberikan makan, mencari nafkah untuk anak dan istri. Ya bahkan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Ya, jadi sebaik-baik sedekah yang kita kasih infak kepada anak dan istri itu lebih besar pahalanya daripada kita sedekah sama orang di pinggir jalan. Ya, sedekah kepada orang terkena bencana alam, sedekah kepada orang-orang yang miskin, itu lebih besar pahalanya kita sedekah berinfak kepada anak dan istri, karena itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban. Jadi kenapa kita bekerja? Karena kita melaksanakan kewajiban. Kenapa kita melaksanakan kewajiban? Karena kita taat kepada perintah Allah. Ya, jadi intinya kita perlu perbaiki niat bahasanya. Ya, ini perbaiki niat untuk beribadah menjalankan perintah Allah, yaitu mencari rezeki. Nah, kemudian bagaimana dengan niatnya? Niatnya tidak ada, Pak, karena katanya ulama niat itu maqarruha fil qalb. Namanya niat itu tempatnya di hati. Jadi nggak perlu ada lafaz-lafaz niat ya. Lafaz nawaitu an a'mala, ya, jadi saya berniat untuk bekerja, nggak ada. Niatnya di hati dan Allah sudah tahu isi hati kita. Ya'lamu hayatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Jadi Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, jadi nggak perlu niat-niat khusus, Pak. Ya, harus niat begini, tapi cukup kita karena kita berilmu, kita ada dalam hati kita niatnya untuk mencari rezeki. Kenapa? Bukan sekedar gengsi, bukan sekedar aduh apa kata orang nih saya nggak kerja, apa kata orang nanti kalau saya nganggur ya, apa kata orang. Jadi kita bukan apa kata orang, tapi memang ya Allah perintahkan seperti itu. Kita niatkan dan insya Allah ini ibadah dan bisa mendekatkan kita kepada Allah, serta Allah menjadi cinta kepada kita ya, asalkan niatnya yang tulus seperti itu. Ya demikian insya Allah, Pak. Oke, jelas ya mungkin. Silakan mungkin yang lain, Mas Dodi, Mas Arif atau siapa, monggo. Oke, kalau mungkin tidak ada, bisa minta disimpulkan Pak Ustadz dan mungkin langsung menutup kajian pada sore hari ini, karena mungkin juga waktu sudah sore, sebentar lagi maghrib. Monggo, silakan. Saya juga sebentar lagi maghrib ya. Baiklah, Pak. Oke, kalau gitu saya simpulkan ya. Baiklah, bagi teman-teman sekalian para jamaah ya, jadi kesimpulannya adalah kesehatan Islam secara umum, memang Islam itu mendorong kita untuk sehat. Ya, jadi kita sehat ini ibadah gitu ya. Menempuh sebab kesehatan ibadah. Kenapa Islam yang suruh? Allah yang suruh kita. Jadi kita berusaha menempuh jalan-jalan sehat ya secara umum tadi ya. Bagaimana cara sehat? Kita jangan sakit ya. Jangan sakit, kita menghindari sebab sakit, yaitu makanan, lingkungan yang buruk, sama menghindari infeksi, dan kita dimotivasi olahraga. Kemudian kita berusaha untuk produktif di tempat kerja dan profesional, dan semua ini mudah-mudahan bisa mengantarkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin demikian insyaallah ya sebagai penutup, Pak, insyaallah. Ya, syukran jazakumullah Pak Ustadz. Bisa ditutup kita sore pada hari ini kajian.
dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz, syukron. Ya, sama-sama, syukron ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.